Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Irfan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dinamika Pilpres semakin hangat. Para bakal capres sudah mulai memberikan tone ya atau diksi-diksi kata yang semakin berotot. Terutama bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Mas Anies Rashid Baswedan. Akhir-akhir ini pidato dan statementnya mulai berotot dan mulai memancing adu gagasan dan membuat public discourse supaya para pemilih masyarakat juga mengetahui atau memahami bahwa memilih seorang calon presiden atau memilih seorang presiden itu harus juga dengan melihat apa sebenarnya wacana atau gagasan atau ide-ide yang akan dia buat, yang akan dia tingkatkan, dan yang akan dia koreksi dari ide-ide kepemimpinan atau pemerintahan sebelumnya. Kalau misalkan kita semua diedukasi dengan cara seperti ini, maka akan terbentuk kesadaran dari para pemilih untuk memilih presiden yang sangat tepat. Jadi tidak hanya terjebak dengan artifisial atau penampakan atau kemasan di luar yang itu kemudian dicitrakan secara berlebihan. Contoh misalkan soal kenapa masyarakat ingin selalu melihat presiden itu merakyat. Nah, mulai 2024 ini kita harus menerjemahkan secara detail keinginan masyarakat yang dimaksudkan mereka itu merakyat apa gitu. Apakah hanya lempar-lempar kaos, duduk-duduk di warung, masuk-masuk got, bagi-bagi sepeda gitu. Apakah itu memang untuk 2024 masih ingin memerlukan kemasan, pencitraan, kamuflase seperti itu? Atau memang kita harus mulai memilih pemimpin yang memang lebih detail dalam hal pikiran dan kapasitasnya. Jadi kita tidak tersihir oleh pencitraan-pencitraan yang dibuat baik oleh capresnya sendiri ataupun oleh tim komunikasi yang memang mendesain segala sesuatunya itu menjadi sesuatu yang wah gitu. Kalau pencitraannya berlebihan, maka yang akan kita tangkap itu adalah kepalsuan gitu. Nah, Mas Anies sudah mulai mencoba mengangkat dan menciptakan public discourse atau diskusi publik supaya publik itu tentang jalan tol, tentang pentingnya jalan tidak berbayar dari mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan ke kecamatan, jalan desa. Kemudian publik juga tersentak dengan apa sih mobil listrik, apa sih motor listrik gitu. Nah, ini kita apresiasi dengan ikhtiar yang Mas Anies lakukan untuk memancing itu menjadi satu perdebatan gitu. Tidak apa-apa gitu. Jadi kalau berpolitik itu nggak ada sindirannya, nggak ada serangannya, nggak ada wacana yang dibangun, untuk apa kita memilih pemimpin Cuman memang demokrasinya supaya sehat adu data, adu gagasan kemudian adu ide kemudian buktikan dengan rekam jejaknya selama ini apakah memang seperti itu. Nah, Tempo.co itu memuat deretan kritik Anies Jadi ini dimuat di 23 Mei 2023 yang lalu. Sederet kritik Anies Baswedan dari subsidi kendaraan listrik hingga intervensi pemilu 2024. Jadi Tempo memuat deretan beberapa, ini pasti baru sebagian, tapi ini ditangkap dengan baik oleh Tempo supaya bisa kita viralkan, kita sebarkan. Inilah wacana yang sedang dikembangkan agar ada perdebatan baik buruknya tentang hal ini.
Pertama tentang subsidi kendaraan listrik, ya. Kritik pertama adalah mengenai kebijakan pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik. Pemberian subsidi menurut Anies bukan solusi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara, apalagi ketika pemilik kendaraan listrik adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi. Anies merujuk data emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak sementara mobil listrik memuat orang sedikit. Ya, berbekal pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Anies, pemberian subsidi mobil listrik yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalanan. Jadi menurut dia yang seharusnya didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa pemerintah mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata mendapatkan perhatian dalam percakapan sosial media. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal ambil alih proyek daerah. Anies menyinggung soal sikap pemerintah pusat yang kerap mengambil alih proyek di daerah. Pernyataan ini Anies sampaikan di tengah maraknya aksi Presiden Jokowi mengambil alih pengerjaan proyek di daerah, khususnya pembangunan jalan. Menurut mantan Menteri Pendidikan itu, sikap sentralisasi pemerintah membuat masyarakat di daerah tidak merasakan kehadiran pemerintah di wilayahnya. Sebagian wilayah harus diselesaikan di daerah. Maka harus dicari cara agar proyek selesai di daerah. Daerah kalau diambil ke pusat malah menyulitkan masa depan di daerah, ucap Anies. Ya. Kedepan kita berkomitmen bahwa pemerintahan yang kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu adalah bagaimana rakyat mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kemudian soal yang ketiga itu jangan ikut campur proses pencapresan. Kritik ketiga adalah Anies meminta agar negara tidak ikut campur dalam proses pencapresan seseorang. Menurut Anies, setelah 25 tahun reformasi, masyarakat masih merasa tertekan dalam melaksanakan demokrasi. Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju, kata Anies. Ucapan Anies itu tampak menyindir Presiden Jokowi yang sebelumnya kerap memberikan dukungan terhadap sejumlah calon untuk maju pada pemilihan Presiden 2024. Jokowi kerap memberikan sinyal kepada Bacapres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Bacapres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara Anies sendiri kerap disebut sebagai calon yang tak direstui oleh Jokowi. Aroma penjegalan dirinya untuk maju pada Pilpres menyeruak setelah Ketua KPK Firly Bahuri dikabarkan memaksakan penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E naik ke tahap penyidikan. Lebih lanjut, Anies menyebut tugas mengatur seseorang maju atau tidak dalam Pilpres 2024 merupakan kewenangan partai politik dan aspirasi rakyat. Dia juga mengatakan negara harus menjamin kemerdekaan seseorang yang ingin maju dalam pemilu, bukan justru menghentikannya. Bukan malah negara menghentikan, bukan negara melarang, bahwa negara menjamin kemerdekaan, dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan, kata ex-gubernur DKI. Ya, kemudian jangan biarkan isu jabatan presiden 3 periode. Anies Baswedan pun meminta para relawannya untuk tidak membiarkan isu mengenai wacana jabatan presiden 3 periode. Menurut Anies, pada reformasi yang terjadi 25 tahun lalu, masyarakat sepakat jabatan presiden hanya 2 periode. Jadi ketika ada yang punya gagasan untuk memperpanjang, maka kita katakan kita komit pada aspirasi reformasi, ujar Anies. Lebih lanjut, Anies memberikan ilustrasi
tentang katak yang bila dimasukkan ke dalam sebuah panci berisi air dingin lalu dinyalakan api yang secara pelan-pelan membuatnya mendidih, maka katak akan mati karena terbus. Namun jika langsung dilemparkan ke air mendidih, maka katak akan langsung melompat. Menurut Anies, kondisi saat ini jika terus dibiarkan maka akan sama dengan katak yang mati di air mendidih yang dimasak dari air dingin. Ketika kita berbicara tentang 25 tahun reformasi, mana yang harus kita pegang nampaknya pelan-pelan. Jadi kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hentikan, kata Anies. Jadi kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan menggeser, jangan pernah dibiarkan karena ini sama menaikkan suhu air. Itulah deretan wacana yang diberikan atau dilontar ke ruang publik oleh Mas Anies untuk membangun kesadaran masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat. Nah, tinggal bakal calon yang lain menandingi, membandingkan atau mengkritik ya gagasan-gagasan atau wacana yang dilempar oleh Mas Anies itu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.